Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Apakah kalian semua dalam kondisi sehat atau ada yang tidak berangkat? Ya, sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Selesai. Sebelum kita masuk pada pembelajaran yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, terlebih dahulu Bapak akan mengabsen dulu siapa yang hadir atau yang tidak hadir. Oke anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang pengertian hadis, sunnah, khobar, asar. Yang pertama, pengertian hadis. Kata al-hadis adalah kata mufrad, yang jamaknya adalah al-hadis, dan dasarnya adalah tahdis, yang artinya pembicaraan. Dari sisi bahasa, kata hadis memiliki beberapa arti. Di antaranya ialah A. Al-jadid, yang artinya yang benar. Lawan kata al-qadim, artinya yang lama. Dalam arti ini menunjukkan adanya waktu dekat dan singkat. B. Al-tariq, artinya jalan, yaitu jalan yang ditempuh. C. Al-khobar, artinya berita. Dan yang D, as-sunnah, artinya perjalanan. Adapun menurut istilah, para ahli berbeda-beda dalam memberikan definisi sesuai dengan latar belakang disiplin keilmuan masing-masing, sebagaimana perbedaan antara ahli usul dan ahli hadis dalam memberikan definisi al-hadis. Dari definisi tersebut dapat dimengerti bahwa hadis adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik ucapan, perbuatan, maupun ketetapan-ketetapan Allah yang disyariatkan kepada manusia. Lain halnya dengan al-fiqih. Hadis dipandang sebagai suatu perbuatan yang harus dilakukan, tetapi tingkatannya tidak sampai wajib atau fardu, sebab hadis masuk ke dalam suatu pekerjaan yang status hukumnya lebih utama dikerjakan. Artinya, suatu amalan apabila dikerjakan mendapatkan pahala, dan apabila ditinggalkan tidak dituntut apa-apa. Akan tetapi apabila ditentukan tersebut dilanggar, mendapat dosa. Dengan demikian, maka hadis memiliki kesamaan arti dengan kata sunnah, khobar, dan asar. Yang kedua, pengertian sunnah. Kata as-sunnah adalah kata tunggal, jamaknya adalah as-sunan, artinya jalan yang dilalui, terpuji atau tidak, atau berarti perjalanan. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi, sunnata mangkot arsalna wala tajidu li sunnatina tahwila, yang artinya kami menetapkan yang demikian sebagai suatu ketetapan terhadap rasul-rasul yang kami utus sebelum kamu, dan tidak akan kamu temukan perbuatan bagi ketetapan kami tersebut. Quran Surat Al-Isra ayat 77. Dari definisi tersebut dapat diambil kepemahaman bahwa para ahli hadis membawa masuk semua bentuk kebiasaan Nabi SAW, baik yang melahirkan hukum syarak maupun tidak, ke dalam pengertian sunnah, dan memiliki makna sama dengan pengertian hadis. Karena itu, dari cakupan tradisi Nabi SAW yang dilakukan sebelum maupun sesudah beliau terputus sebagai utusan, sehingga kandungan kata sunnah dapat dijadikan sebagai dalil hukum syarak, meliputi semua hukum perkataan, perbuatan, penetapan, dan kebiasaan Nabi SAW. Akibatnya, kandungan arti sunnah lebih luas daripada hadis, sebab sunnah melihatnya
pada keberadaan beliau sebagai uswatun hasanah, sehingga yang melekat pada diri beliau secara utuh harus diterima tanpa membedakan apakah yang telah diberitahukan itu berhubungan dengan hukum syara maupun tidak. Yang ketiga, pengertian khobar. Al-khobar dalam bahasa artinya warta atau berita. Maksudnya suatu yang diberitakan, dipindahkan dari seorang kepada orang lain, ataupun sesuatu yang disandarkan kepada Nabi dan para sahabat. Dilihat dari sudut pendekatan bahasa ini, kata khobar sama artinya dengan hadis. Jadi setiap hadis termasuk khobar, tetapi tidak setiap khobar adalah hadis. Menurut pengertian istilah, para ahli berbeda-beda dalam memberikan definisi sesuai dengan latar belakang dan disiplin keilmuan masing-masing. Di antaranya adalah: 1. Sebagai ulama mengatakan bahwa khobar ialah suatu yang datangnya selain dari Nabi SAW, sedangkan yang dari Nabi disebut hadis. B. Ulama lain mengatakan bahwa hadis lebih luas daripada khobar, sebab setiap hadis dikatakan khobar dan tidak dikatakan bahwa setiap khobar adalah hadis. Yang keempat, pengertian asar. Al-asar dalam bahasa artinya adalah sisa, sedangkan menurut pengertian istilah, para ahli berbeda-beda sesuai dengan latar belakang disiplin ilmu mereka masing-masing. Di antaranya: 1. Jumhur berpendapat bahwa asar sama dengan khobar, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat, dan tabi'in. Yang kedua, menurut ulama lain seperti ulama Khurasan, asar untuk hadis mauquf dan khobar untuk hadis marfu. Ketiga, ahli hadis lain mengatakan tidak sama, yaitu khobar berasal dari Nabi, sedangkan asar sesuatu yang disandarkan hanya kepada sahabat dan tabi'in, baik perbuatan maupun perkataan. 4. Pengertian tentang hadis, sunnah, khobar, dan asar sebagaimana diuraikan di atas. Menurut jumhur ulama, hadis juga dapat dipergunakan untuk maksud yang sama, yaitu bahwa hadis disebut juga dengan sunnah, khobar, atau asar. 4 pengertian tentang hadis, sunnah, khobar, dan asar sebagaimana diuraikan di atas. Menurut jumhur ulama, hadis juga dapat dipergunakan untuk maksud yang sama, yaitu bahwa hadis disebut juga dengan sunnah, khobar, atau asar. Begitu juga sunnah bisa disebut dengan hadis, khobar, asar. Maka hadis dari beberapa uraian tentang hadis di atas dapatlah ditarik bahwa baik hadis, sunnah, khobar, dan asar sebagaimana yang telah diuraikan, maka pada dasarnya kesemuanya memiliki persamaan maksud, yaitu untuk menunjukkan segala sesuatu yang datang dari Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun takrirnya. Sebagaimana ulama mengatakan bahwa asar lebih umum daripada khobar, yaitu asar berlaku sebagai segala sesuatu dari Nabi maupun yang selain dari Nabi SAW, sedangkan khobar khusus bagi segala sesuatu dari Nabi Muhammad SAW. Perbuatan takrir yang bersumber pada Nabi SAW, sedangkan sunnah segala yang bersumber dari Nabi SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, tabiat, budi pekerti, atau perjalanan hidupnya, baik sebelum diangkat menjadi Rasul maupun sesudahnya. Yang kedua, khobar. Sebagaimana ulama hadis berpendapat bahwa khobar sebagai suatu yang berasal atau jadi kesimpulannya, hadis terbatas pada perkataan, perbuatan,
takrir yang bersumber pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan sunnah segala yang bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, tabiat, budi pekerti atau perjalanan hidupnya, baik sebelum diangkat menjadi Rasul maupun sesudahnya. Khobar. Sebagian ulama hadis berpendapat bahwa khobar sebagai suatu yang berasal atau disandarkan kepada selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga hadis sebagai sesuatu yang berasal atau disandarkan kepada Nabi. Asar. Jumhur ulama berpendapat bahwa asar sama artinya dengan khobar dan hadis. Ada juga ulama yang berpendapat bahwa asar sama dengan khobar, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, sahabat, dan tabi'in. Dari penjelasan hadis, sunnah, khobar, dan asar, ada 4 substansi hadis, ialah hadis kauli, hadis fi'li, hadis takriri, dan hadis hammi atau awali. Demikian materi yang dapat Bapak sampaikan. Selanjutnya kalian mengerjakan tugas yang telah Bapak sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.